Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ajeng Trialyasti dengan NIM 123190031. Perkenalkan, nama saya Naya Tridiputi dengan NIM 123190026. Perkenalkan, nama saya Alicia Nur Ayudea dengan NIM 123190128. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Gross Domestic Product. Kami akan membahas tentang Real GDP, Nominal GDP, GDP per kapita, ekspor dan impor, Money and Change, dan CPI, serta Value Agriculture, Industri, dan Service GDP. Gross Domestic Product. GDP atau Gross Domestic Product atau disebut Produk Domestik Bruto adalah ukuran total nilai pasar dari semua barang dan jasa final yang diproduksi dalam suatu negara dalam periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Mengapa GDP itu penting? GDP itu penting karena menunjukkan seberapa kuat ekonomi suatu negara dengan menghitung semua barang dan jasa yang diproduksi. Dengan GDP, kita bisa membandingkan ekonomi negara kita dengan negara lain. Selain itu, pemerintah menggunakan data GDP untuk membuat rencana dan keputusan agar ekonomi bisa tumbuh lebih baik. Gross Domestic Product. Dalam pembahasan ini, kami akan membahas perkembangan GDP Belanda selama 25 tahun terakhir, dengan fokus pada 3 aspek utama, yaitu Real GDP, Nominal GDP, dan GDP per kapita. Kita juga akan mengeksplorasi faktor-faktor penting seperti ekspor dan impor, nilai tukar mata uang, serta indeks harga konsumen atau CPI. Selain itu, analisis akan mencakup kontribusi sektor pertanian, industri, dan jasa terhadap GDP, memberikan gambaran menyeluruh tentang dinamika ekonomi Belanda. Selanjutnya, ini adalah grafik Real GDP, Nominal GDP, dan GDP per kapita negara Belanda. Grafik ini menunjukkan bagaimana perekonomian Belanda berubah dari tahun 1999 hingga tahun 2023. Ada 3 garis yang berbeda pada grafik ini. Yang pertama ada garis biru bawah. Ini menunjukkan tingkat inflasi di Belanda. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dari waktu ke waktu. Garis ini cukup datar, yang berarti tingkat inflasi di Belanda relatif stabil selama periode tersebut. Dan yang kedua itu ada garis biru di tengah. Ini menunjukkan PDB per kapita Belanda. PDB per kapita adalah rata-rata pendapatan per orang di suatu negara. Garis ini cenderung naik secara bertahap, yang menunjukkan bahwa pendapatan rata-rata orang Belanda meningkat dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga ada garis biru atas. Ini menunjukkan PDB nominal Belanda. PDB nominal adalah total nilai semua barang dan jasa yang diproduksi di Belanda dalam harga pasar saat itu. Garis ini cenderung naik, menunjukkan bahwa total produksi barang dan jasa di Belanda meningkat dari waktu ke waktu. Kesimpulan dari Real GDP, Nominal GDP, dan GDP per kapita Belanda adalah pertumbuhan ekonomi Belanda selama periode
1999 sampai 2023 sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Negara ini telah mengalami masa keemasan, krisis yang dalam, dan upaya pemulihan yang berkelanjutan. Kedepannya, pertumbuhan ekonomi Belanda akan terus dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global, kebijakan pemerintah, dan perkembangan teknologi. Berikut adalah grafik ekspor dan impor, constant price, as well money exchange, dan CPI selama tahun 1999 sampai 2023 di Belanda. Pada grafik tersebut dapat dilihat bahwa pada ekspor mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya. Walaupun begitu, terdapat penurunan pada tahun 2019 dan 2020. Selanjutnya, pada bagian impor, dapat dilihat bahwa mengalami kenaikan signifikan pada setiap tahunnya. Walaupun begitu, pada tahun 2009 dan 2020 mengalami penurunan dan ada kenaikan yang signifikan pada 2005. Selanjutnya adalah CPI atau Consumer Price Index yang bentar. Selanjutnya pada CPI yaitu Consumer Price Index, terlihat bahwa pada grafik di sini terlihat tidak mengalami perubahan sama sekali dan tetap di titik nol, yang dimana dapat disimpulkan bahwa Belanda tidak mengalami inflasi yang sangat berarti. Kesimpulan yang dapat kita peroleh pada ekspor dan impor constant price as well as money exchange and CPI yaitu pada ekspor dan impor pada constant price, pergerakan nilai tukar inflasi berpengaruh signifikan terhadap ekspor dan impor di Belanda. Tingginya nilai ekspor dibanding nilai impor akan mempengaruhi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi di Belanda, sesuai pada grafik tadi. Selanjutnya adalah CPI. CPI yang kita ketahui adalah sebagai alat ukur untuk menilai perubahan rata-rata harga suatu barang dan jasa. CPI adalah indikator utama inflasi yang mempengaruhi kebijakan moneter. Di Belanda, CPI tidak mengalami perubahan kenaikan maupun penurunan. Hal ini dapat disebabkan karena Belanda tidak mengalami inflasi yang berarti. Selanjutnya, nilai tambah pertanian, industri, dan jasa terhadap PDB, nilai real, dan nominal negara Belanda. Nilai tambah merupakan kontribusi dari masing-masing sektor pertanian, industri, dan jasa terhadap PDB secara keseluruhan. Ini merupakan output bersih suatu sektor setelah menjumlahkan semua output dan mengurangi inputnya. Sektor pertanian meliputi kegiatan seperti bercocok tanam, kehutanan, perikanan, dan peternakan. Sedangkan sektor industri meliputi pertambangan, manufaktur, konstruksi, dan utilitas. Dan terakhir, sektor jasa meliputi retail, perhotelan, keuangan, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Nilai tambah nominal mencerminkan kontribusi PDB sektor berdasarkan harga saat ini, sedangkan nilai tambah real disesuaikan dengan inflasi, menunjukkan pertumbuhan atau kontraksi sebenarnya suatu sektor dari waktu ke waktu tidak termasuk pengaruh perubahan harga.
presentasi yang kami dapat paparkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.